Berikutnya proyek-proyek di jalan faktanya bukan hanya berdampak kemacetan, tidak sedikit pekerjaan bak abai dengan dampak bagi sekitar. Warga dan pedagang makanan misalnya harus menelan kerugian mulai karena akses ditutup hingga debu yang luar biasa. Warga 62 proyek pembangunan jembatan Ciledug Puribeta telah digarap sejak Agustus 2025 lalu oleh Dinas PUPR Kota Banten. Pembangunan ini dilaksanakan demi memperluas ruas jalan jembatan dari 12 meter hingga 17 meter dan menaikkan tinggi jembatan sebanyak 1 meter untuk mencegah terjadinya banjir di Kali Cantiga. Namun bagaimana efek dan dampak dari pembangunan proyek ini terhadap lingkungan sekitar juga UMKM setempat, tim kami menelusuri faktanya. Macet hingga banyak pengendara lewat, mobil atau motor kerap terjebak setiap hari terjadi, utamanya di jam-jam sibuk, pagi dan sore hari. Seolah ujian kesabaran pengendara tiap kali melewati jalan ini, pembangunan jembatan yang seharusnya jadi solusi jangka panjang justru jadi biang penyebab kemacetan sementara yang makin membuat warga juga pengendara merana. Proyek ini meskipun bertujuan baik, namun kurang diantisipasi dampaknya terhadap lalu lintas harian. Pembangunan dimulai sejak Agustus dan kini sudah masuk ke tahap pelebaran dan peninggian struktur jembatan. Alat berat dan kendaraan proyek terlihat aktif di wilayah pembangunan yang direncanakan berlangsung selama 167 hari kerja. Namun, dampak pembangunan bukan hanya soal keruwetan jalanan, tapi juga debu yang menyebar mengganggu aktivitas warga sekitar. Ya, warga 62, efek dari pembangunan jembatan ini tentunya adalah debu yang berterbangan dari imbas kendaraan yang lewat maupun dari tumpukan tanah yang ada di samping saya. Dan juga mobilitas kendaraan yang lewat sini cukup padat, tetapi arus lalu lintas masih terlihat lancar seperti itu dan tidak terjadi kemacetan. Tentu saja debu yang berterbangan ini menjadi efek bagi UMKM setempat. Bagaimana efeknya terhadap mereka? Tim kami menelusuri faktanya. Di sepanjang Jalan Hos Cokro Aminto, Puribeta, Larangan, tepat berada di sekitar pembangunan jembatan, banyak pelaku usaha, mulai pedagang kaki lima hingga warung yang sehari-hari menggantungkan rezeki mereka dari aktivitas lalu lintas pengendara. Sejak proyek ini dimulai, situasi sulit harus dihadapi. Sepi pembeli itu karena kebanyakan dari mereka enggan mampir karena kondisi lingkungan yang berdebu. Dampaknya ya cukup ngaruh ya, Mbak. Bagi para pedagang-pedagang keliling sini, ya jadi agak berkurang itulah pemasukan penjualan. Kalau untuk makanan sih ya aman-aman aja, cuman debunya itu loh ya bikin inilah batuk kadang itu. Kalau dagangan sih istilahnya ya memang dampaknya nggak begitu ini, cuma debu-debunya ini, apalagi sekarang musim kemarau kan, itu debu-debu dampak dari proyek ini. Itu sampai dagangan payung-payung juga itu debunya ini. Terus itu juga lagi musim kemarau gini kan batuk itu yang saya rasakan. Kalau dari omset sih ya biasa aja istilahnya, memang lagi sepi-sepi sekarang ini. Ya pengennya sih proyek ini dipercepat sebisa mungkin selesai gitu loh. Proyek Jembatan Pelawat 2 digadang-gadang bertujuan mengantisipasi banjir di wilayah Larangan. Jembatan juga akan diperluas dari 12 meter menjadi 17 meter serta dinaikkan 1 meter dari posisi sebelumnya. Dinas PUPR Banten mengklaim proyek ini telah melalui tahap perencanaan yang matang termasuk upaya penanganan dampak di lapangan. Ya, warga 62 memang betul pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jembatan. Akan tetapi, minimnya mitigasi dan juga sosialisasi kepada warga setempat membuat warga harus beradaptasi sendiri kepada lingkungan sekitar yang jelas merugikan warga. Oleh karena itu, ini menjadi catatan penting bagi Dinas PUPR Kota Banten untuk tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Tiffany Aisyah, Nova Yula Hendri melaporkan.